warahmatullahi. Alhamdulillahirobbilalamin. Robbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Teman-teman sekalian, selamat datang di PIK kelas kelas D ya. Kelas D pada kesempatan pagi hari ini. Insya Allah untuk pagi hari ini nanti kuliahnya saya akan menjelaskan silabus, RPS, serta sedikit materi pendahuluan begitu ya. Jadi nanti saya akan mengenalkan ke teman-teman apa tuh sebetulnya PIK dan nanti seperti apa hal-hal apa saja yang nanti teman-teman akan pelajari. Nah kebetulan sesuai dengan peraturan dekan untuk minggu pertama memang acara rangkaian kuliahnya dilaksanakan secara daring begitu ya. Insya Allah mulai minggu depan teman-teman akan bertatap muka langsung dengan saya di kelas, dan nanti insya Allah semoga teman-teman senantiasa diberikan kesehatan sehingga teman-teman bisa dapat hadir begitu ya, dapat hadir di kelas sesuai dengan waktu yang ditentukan. Baik, kita mulai untuk kuliah kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin untuk berbagi layar ya teman-teman. Jadi sepertinya memang teman-teman 29 orang ini banyak nama yang sudah familiar begitu. Jadi kemarin sudah sempat ikut kelas saya baik di statistik atau di kelas yang lain ya sepertinya. Alhamdulillah lumayan cukup banyak yang saya kenal, tapi ada juga beberapa yang baru bergabung begitu ya, yang baru masuk ke kelas saya. Jadi mungkin bisa saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Ajeng, dan kemudian nanti teman-teman bisa menghubungi saya kalaupun semisal ada kesulitan dalam memahami materi perkuliahan ini via email begitu atau via WhatsApp di nomor yang sudah tertera di layar teman-teman. Nah untuk agenda kita pada hari ini adalah kontrak begitu ya, kontrak belajar. Kemudian nanti saya akan menyampaikan beberapa sistem penilaian, kemudian silabus RPS serta sedikit materi pembuka begitu. Karena ini sudah langsung masuk ke silabus sama RPS, saya izin untuk juga menyampaikan silabus dan RPS terkait dengan PIK kurikulum 2020 ya. Sebentar, saya malah belum buka ternyata. Ini sudah terbuka untuk file silabus sama RPS-nya. Oke, ini adalah silabus untuk PIK ya, kita akan bahas dulu satu-satu. Jadi di PIK nanti apa saja yang akan teman-teman pelajari pada dasarnya teman-teman sekarang sudah semester 4 yang mana memang teman-teman akan mulai belajar materi di teknik kimia yang lebih
yang lebih spesifik ke arah teknik mata kuliah yang mengajak begitu ya, untuk mengajak lebih lanjut untuk teman-teman mengetahui apa itu proses industri kimia ya di mata kuliah PIK. Jadi PIK ini adalah salah satu mata kuliah dasar ke teknik kimiaan begitu. Jadi mungkin kemarin di semester 1 2 teman-teman mempelajari mata kuliah dan PIK, teman-teman sudah mulai masuk ke mata kuliah dasar ke tema 3 SKS karena sistem kuliah teman-teman ini. Oke, teman-teman sekalian, kalau misal nanti suara saya agak terputus atau kurang lancar, bisa segera diinterupsi ya, karena ini memang sinyal saya memang di rumah baru nggak begitu bagus ini. Oke, kita lanjutkan. Sebelum tadi masuk ke RPS, sedikit menambahkan soal metode kuliah yang akan teman-teman kelas dilaksanakan adalah luring begitu. Jadi mulai minggu depan kita akan kuliah secara tatap muka di kelas nah seperti peraturan dekan begitu ya, bahwa kalau pas offline begitu kita diminta untuk tidak full begitu. Jadi untuk 3 SKS sejatinya durasinya adalah 150 menit. Ini maksimal hanya bisa sehingga di sini oke, jadi sehingga nanti teman-teman untuk mulai minggu depan PIK akan dilaksanakan secara offline yang insya Allah dimulai pukul 10 WIB. Nah, karena mungkin kemarin teman-teman ini sudah hari Rabu ya, teman-teman sudah masuk di kuliah di hari Senin dan Selasa, dan dosen sudah menyampaikan begitu bahwa jika kuliah luring, teman-teman punya kewajiban untuk hadir ke kelas begitu. Tetapi jika kemudian kondisi teman-teman kurang sehat, mungkin ada demam, kemudian mengikuti kuliah secara daring. Jadi saya tetap akan melaksanakan pelaksanaan kuliah luring ini, nanti akan ada Zoom yang terkonek begitu ya. Jadi nanti sistemnya adalah luring terbaik yang kurang enak badan begitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jadi sistemnya untuk perkuliahan luring itu nanti masih boleh dilaksanakan secara daring jika semisal ada kendala baik saya ataupun teman-teman ya, seperti itu. Gitu ya. Jadi insya Allah untuk mulai minggu depan kita akan mulai tatap muka ketemu di kelas mulai dari jam 10 sampai jam 12. Silabus. Jadi nanti bobotnya 3 SKS ya, dan akhirnya capaian pembelajaran apa saja materi-materi yang ada di kuliah PIK itu nanti yang pertama, intinya teman-teman akan saya ajak untuk mengenal sejarah dan perkembangan serta karakteristik industri kimia yang sudah berjalan di dunia begitu. Nanti industri kimia yang sudah berjalan di dunia itu bisa kita diskusikan apa saja jenis-jenisnya berdasarkan perspektif yang beda-beda. Yang pertama bisa dilihat dari sumber dayanya, yang kedua bisa dilihat dari prosesnya, yang ketiga nanti bisa dilihat dari fase bahan baku yang berjalan di dalam proses industri kimia tersebut. Kemudian selain itu nanti di PIK teman-teman juga akan mempelajari soal hal-hal yang berkaitan dengan pabrik gitu, Dik. Jadi pabrik kimia. Jadi pabrik kimia itu nanti kan ada beberapa tahapan ya, yang kita nanti sebut dengan unit proses. Jadi unit proses di industri kimia itu nanti akan kita bagi bertahap, yaitu 7, yaitu mulai dari penyimpanan bahan baku sampai penyimpanan produk. Itu nanti alat proses apa saja yang melewati begitu ya, yang akan kita gunakan
seperti apa pemilihan alat proses yang tepat nanti kita akan pelajari setelah teman-teman mempelajari sejarah industri kimia. Lalu selain unit proses juga teman-teman nanti akan saya ajak untuk mencoba menghitung keuntungan di industri kimia apa saja, analisis ekonomi yang berkaitan. Ini nanti saya akan kenalkan sedikit, kemudian terakhir dan yang paling utama adalah setelah nanti teman-teman tahu sejarahnya, perkembangan prosesnya seperti apa, kemudian jenis-jenis unit operasi, jenis-jenis unit proses dan utilitas yang ada di dalam suatu industri kimia setelah UTS, teman-teman saya akan ajak untuk mengenal secara lebih detail industri-industri spesifik begitu ya, industri-industri spesifik dari awal sampai akhir seperti nanti bikin semen, industri semen seperti apa bahan bakunya, seperti apa kondisi operasinya, alat-alat prosesnya apa aja begitu. Nanti kita akan bahas itu di setelah UTS begitu teman-teman. Intinya seperti itu secara garis besar ya. Jadinya di PIK kita akan mengenal sejauh mana secara lengkap begitu ya, secara komprehensif industri kimia dari awal dari kulit sampai ke intinya. Insya Allah untuk di PIK seperti itu. Nah, sehubungan dengan itu maka capaian pembelajaran mata kuliah untuk di PIK nanti kita akan bagi menjadi 3, yaitu CPMK 1, CPMK 2, dan CPMK 3. Untuk CPMK 1 ini nanti outputannya adalah teman-teman mampu menjelaskan sejarah industri kimia yang ada di dunia, kemudian karakteristik serta jenis-jenisnya itu seperti apa. Begitu, itu adalah untuk CPMK PIK 1. Kemudian untuk CPMK PIK 2 adalah teman-teman nanti diminta untuk bisa menjelaskan produk industri kimia begitu. Kemudian yang ketiga, ini adalah yang paling ujung tadi seperti yang saya sampaikan, teman-teman nanti akhirnya bisa menjelaskan kembali begitu ya, bisa melakukan review atas proses-proses industri kimia yang ada begitu ya, yang ada di dunia, baik itu nanti produknya organik ataupun produknya anorganik. Insya Allah CPMK-nya ada 3 teman-teman dan memang muatannya tidak terlalu susah deh karena ini kan sifatnya pengetahuan umum ya, yang mana memang mata kuliah ini akan melengkapi begitu ya, akan melengkapi atau menjadi bekal buat teman-teman untuk bisa melanjutkan begitu ya, untuk bisa melanjutkan mata kuliah yang lain gitu. Oke, sekali lagi saya mungkin mohon maaf kalau ada turbulen kayak ini, saya benar-benar di luar rumah saya deh biar sinyalnya lebih bagus daripada yang tadi saya di dalam begitu. Oke, kita lanjutkan. Jauh ini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Ini ada iklan bentar ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Jadi apa saja nanti bahan kajian yang akan teman-teman pelajari di PIK? Yang pertama, untuk mengcover CPMK pertama atau CPMK PIK 1 adalah bahan kajiannya berupa sejarah dan perkembangan industri kimia ya. Kemudian yang kedua adalah tentang karakteristik dan jenis-jenis industri kimia, serta yang ketiga adalah sumber bahan baku industri kimia baik senyawa organik ataupun anorganik. Ini nanti kita akan cover bahan kajian 1, 2, 3 ini untuk CPMK PIK 1. Kemudian untuk CPMK PIK 2 ini nanti bahan kajiannya berupa produk kimia dan pohon industri kimia. Itu nanti ada di CPMK PIK 2 dan kemudian untuk CPMK PIK 3 ini nanti adalah contoh proses industri untuk kimia organik atau dan juga kimia anorganik. Nah, karena kemudian teman-teman ini kebetulan materinya lumayan cukup banyak begitu ya, contoh-contohnya terutama. Jadi proses industri untuk bikin semen itu proses industrinya seperti apa, untuk bikin amonia kayak gimana, asam nitrat kayak gimana, asam sulfat kayak gimana, itu kan biasanya referensinya akan cukup beragam. Sehingga itulah kenapa referensinya lumayan cukup banyak ini untuk teman-teman di PIK seperti Hiten, kemudian Austin, kemudian ada buku diktatnya Pak Arif Hidayat sendiri. Nanti keenam ini jangan khawatir untuk teman-teman harus punya, nggak harus gitu ya. Jadi nanti sedikit banyak saya akan tukilkan sebagai bahan kuliah begitu. Oke, insya Allah itu teman-teman. Lalu prosentase penilaiannya kayak gimana Bu? Untuk prosentase penilaian masing-masing CPMK
itu nanti ada di sini. Jadi karena memang bahasannya cukup cukup ringan begitu ya untuk asesmen CPMK 1 dan CPMK 2, maka dia persentasenya di 20% dan 30%. Sepertinya nanti saya akan ubah sedikit ya, Dik. Jadi CPMK 1 2 nanti insya Allah tetap sama, yaitu 20%, sehingga nanti 10%-nya adalah presensi begitu ya, 10%-nya adalah presensi. Nah, kemudian untuk membahas CPMK 3, karena CPMK 3 lumayan cukup banyak nanti bahan kajiannya, karena banyak juga nanti industri kimia yang akan kita diskusikan dan juga akan saya tugaskan ke teman-teman selaku berkelompok begitu ya, maka persentase penilaian atas CPMK 3 adalah 50%, begitu. Jadi 20%, 20%, dan 50%, teman-teman. Oke, kita kembali ke slide, begitu ya. Jadi di sini terkait dengan pelaksanaan kuliah, jadi nanti adalah luring terbatas. Jadi bagi teman-teman yang kemudian kurang enak badan, kami pimpinan fakultas sarankan untuk tetap kuliah di rumah begitu ya, tetap kuliah di kos. Jadi teman-teman tidak perlu hadir, teman-teman cukup mengikuti pembelajaran via Zoom. Tetapi jika teman-teman sehat begitu ya, teman-teman sehat, maka teman-teman diminta dengan sangat untuk bisa hadir di kelas begitu ya. Sama halnya saya, Dik, kalau semisal nanti saya kemudian tidak enak badan, saya akan mengkonfirmasi untuk kuliah teman-teman mungkin bisa dilaksanakan secara daring, secara sinkron. Saya usahakan tetap sinkron ya, begitu. Oke, terkait dengan kontraknya, karena ini nanti pelajarannya adalah dalam luring ya seringnya, jadi nanti saya minta teman-teman mengikuti SOP pembelajaran luring terbatas yang sudah dikeluarkan oleh FTI ya, teman-teman. Insya Allah teman-teman juga sudah dapat dari Fikri selaku Ketua Angkatan 2020. Intinya di situ selama kita kuliah besok sebisa mungkin tetap menutup masker menutup wajah dengan masker begitu ya, memakai masker, kemudian diminta untuk tidak makan dan minum. Mungkin minum boleh ya teman-teman, kalau saya jadi pada saat teman-teman mau minum aja, tapi habis itu segera pakai maskernya lagi. Kemudian ya insya Allah kalau saya sih yakin teman-teman 2020 tetap akan menyimak penjelasan saya dengan seksama sih, jadi tidak perlu diingatkan begitu. Oke, insya Allah seperti itu, Dek. Baik, dari bahan kajiannya, insya Allah nanti secara lebar begitu ya, saya akan perluas dengan bahan kajian ini. Tadi kan kalau yang di RPS hanya sekilas ya, saya akan jelaskan lebih lanjut. Jadi untuk PIK 1, CPMK PIK 1, nanti selain sejarah industri kimia, kemudian jenis-jenis industri dan klasifikasinya, teman-teman nanti saya akan tambahkan beberapa bahan kajian tambahan yaitu berupa stoikiometri industri. Kemudian nanti untuk di PIK 2 ada pohon industri. Selain itu, di dalam pohon industri kimia nanti akan saya kenalkan juga terkait dengan diagram alir yang akan teman-teman gunakan untuk mendeskripsikan suatu proses industri kimia. Diagram alir apa saja jenisnya, kita akan bahas itu. Kemudian setelah itu di CPMK PIK 2 selain produk industri kimia, nanti juga akan ada unit proses ya. Jadi unit proses itu nanti insya Allah ada 5 ini, yaitu penyimpanan bahan baku, penyimpanan produk, pretreatment bahan baku, unit reaksi, kemudian pemisahan dan pemurnian produk, dan sedikit nanti tentang utilitas. Itu nanti ada di CPMK PIK 2, kemudian di CPMK PIK 3 nanti ini adalah industri-industri yang nanti saya akan kenalkan prosesnya ke teman-teman. Yaitu yang pertama nanti lebih ke industri nitrogen dan turunannya ya, insya Allah nanti ini amonia, kemudian industri sulfur dan turunannya ini nanti insya Allah H2SO4, dan terakhir nanti adalah industri semen begitu. Nanti sisanya saya akan berencana untuk membuat penugasan secara berkelompok begitu, Dek. Jadi nanti ada sebagian industri yang saya jelaskan, nanti sisa industri yang lain teman-teman akan mempresentasikan via Zoom gitu ya. Karena ini luring jadi nanti langsung. Halo, teman-teman. Jadi bisa langsung
kita tugaskan secara berkelompok begitu ya. Oke, selanjutnya itu Dek, untuk penilaian begitu ya, untuk penilaian ada tadi ya CPMK 1 2 adalah 20 30 50, tapi nanti sini saya akan perbaiki begitu. Sebentar, saya akan perbaiki untuk persentasenya. Jadi PIK 2 nanti tetap 20%, dan saya akan menilai ikhtiar teman-teman untuk hadir di kampus ya. Nanti insya Allah di sini adalah 10%. Begitu. Jadi nanti pas 100%. Dan kemudian terakhir untuk mengingatkan ke teman-teman, karena teman-teman sudah masuk kurikulum 2020 ya, yang mana memang syarat untuk mengevaluasi teman-teman lulus mata kuliah itu adalah jika teman-teman lulus semua CPMK, begitu ya, lulus semua CPMK. Jadi agak aware di CPMK 3 ya teman-teman, karena dia 50% sendiri nanti bobotnya. Jadi saya harap teman-teman bisa usaha dan mengerjakan penugasan dengan sebaik-baiknya begitu. Jadi rata-ratanya C, jadi nilai masing-masing CPMK adalah 60. Kalau semuanya 60, berarti nanti teman-teman otomatis bisa lulus gitu. Nanti nilai akhirnya kita akan cek yang berdasarkan persentase tadi begitu, insya Allah. Itu Dek, sedikit banyak saya menyampaikan berkaitan dengan PIK secara fungsional mata kuliahnya begitu ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu, silakan sebelum saya masuk ke materi pendahuluan. Oke, baik. Jika tidak, kita lanjutkan untuk sedikit materi pendahuluan ya. Terkait dengan PIK, sebentar teman-teman. Oke, saya izin juga untuk off cam biar lebih stabil ya teman-teman. Baik, untuk kuliah 1 PIK, saya akan mengenalkan beberapa hal begitu ya, sedikit untuk memantik teman-teman minggu depan begitu. Yang pertama adalah soal pengertiannya. Jadi sebetulnya apa tuh pengertian proses industri kimia itu sebenarnya sepertinya apa tuh pengertian dari industri kimia itu sendiri. Sebelum kita masuk ke pengertian industri kimia, teman-teman, saya akan mengajak teman-teman untuk mengetahui definisi industri itu seperti apa. Nah, seperti yang teman-teman tahu, suatu industri itu kalau kita lihat dari kamus begitu ya, pengertiannya adalah suatu kelompok usaha kegiatan ekonomi yang menghasilkan produk serupa atau sejenis dalam bidangnya. Jadi keyword begitu ya, keyword kalau misalnya kita berbicara soal industri itu adalah yang pertama ada kerja di sana begitu ya, ada proses yang berusaha untuk menghasilkan sesuatu begitu deh, untuk menghasilkan sesuatu dari suatu bahan baku atau dari suatu bahan ya begitu ya, untuk suatu bahan yang kemudian dia akan menghasilkan produk yang kemudian itu akan dijual untuk mendapatkan keuntungan itu ya, seperti itu adalah pengertian dari industri. Nah, kemudian industri disebutkan kalau kita membahas istilah industri itu masih sangat luas sehingga kita perlu mengerucutkan tentang apa itu industri kimia. Jadi industri kimia secara pengertian itu adalah hampir mirip begitu ya, hampir mirip dengan industri tadi yang mana tetapi di sini ada tambahan diklasifikasikan lebih khusus adalah kepada perubahan tadi. Jadi kalau industri tadi kan perubahan atau pembuatan proses mengubah suatu bahan baku menjadi produk aja ya. Nah, kalau industri kimia itu kita tambahkan dengan menggunakan reaksi kimia. Jadi proses industri kimia secara pengertian itu adalah proses industri begitu ya, suatu rangkaian proses yang mana itu nanti fungsinya adalah untuk mengubah bahan baku menjadi produk yang digunakan begitu ya, yang kemudian digunakan dengan reaksi kimia begitu ya, dengan memanfaatkan reaksi kimia untuk merubah bahan baku menjadi produk tersebut. Nah, proses industri kimia sejatinya kenapa kok harus ada begitu Dek? Karena bahan baku
biasanya memiliki nilai ekonomi yang lebih rendah begitu. Jadi murah begitu ya. Jadi contohnya apa? Contohnya air laut. Air laut tidak ada harganya begitu teman-teman. Air laut tidak ada harganya, tetapi dengan adanya proses reaksi, kita masukkan ke pabrik kimia, kita lakukan elektrolisis begitu sedemikian rupa sehingga nanti dia akan menghasilkan misal garam meja begitu ya, garam meja yang untuk kita konsumsi yang awalnya biayanya 0, harga ekonomisnya tidak ada, menjadi suatu produk yang memiliki nilai ekonomi yang jauh lebih tinggi dengan menggunakan bantuan proses seperti kristalisasi, pemanasan, dan mungkin nanti kita tambahkan proses ionisasi. Itu nanti reaksinya begitu ya, di dalam reaksinya maka proses industri itu disebut dengan proses industri kimia, sehingga bisa disimpulkan ya bahwa pengertian dari proses industri kimia itu adalah suatu proses di dalam suatu industri yang mana mengubah suatu bahan baku menjadi produk dengan memanfaatkan reaksi kimia begitu ya, dengan memanfaatkan reaksi kimia agar bertujuan untuk menambah nilai ekonomi dari bahan baku tersebut. Itu pengertian dari PIK atau proses industri kimia. Contohnya secara spesifik adalah etilen begitu Dek. Jadi etilen bisa kita ambil, kita bisa produksi dengan menggunakan metana. Metana kan gas alam yang mana dia bisa kita tambang begitu. Secara umum metana sendiri, bahan baku sendiri dia tidak ada tidak memiliki nilai ekonomi yang lebih yang tinggi begitu, tetapi setelah kita reaksikan menjadi etilen, dia akan menjadi produk yang jauh lebih mahal. Nah, karena reaksi pembentukan etilen dari gas alam itu melewati serangkaian reaksi kimia yang cukup kompleks gitu ya, Dik, maka proses pembuatan etilen ini bisa kita sebut pabrik ya, pabrik untuk bikin etilen ini kita sebut dengan pabrik kimia begitu. Nah, jadi Bu, berarti bisa jadi reaksi apa ya yang kita sebut dengan pabrik kimia itu adalah pabrik yang harus ada reaksinya begitu. Iya begitu Dek, tetapi ada juga satu proses yang kita sebut dengan proses kimia fisika. Nah, proses kimia fisika jika semisal dilakukan di dalam suatu industri, maka industri tersebut juga tergolong industri kimia begitu. Nah, apa bedanya sekarang? Jadi, secara proses akan ada dua reaksi ya, yaitu reaksi kimia biasa dan reaksi kimia fisika. Kalau reaksi kimia biasa itu ya reaksi redok, teman-teman. Jadi reaksi oksidasi reduksi yang mana memang nanti biasanya akan berubah senyawanya. Contohnya yang etilen tadi, CH4, kita tambah H2, dia akan menjadi CH6 gitu ya, atau CH4 ditambah C, nanti dia jadi C2H6. Ada tambahan reaksi di sana. Jadi A plus B jadi C itu adalah rumus umum untuk reaksi kimia, yang mana memang bahan baku atau reaktannya akan berbeda begitu ya dengan produknya. Itu adalah reaksi kimia yang kita sudah ketahui bersama. Nah, tetapi di dalam suatu industri kimia juga kita bisa sebut suatu proses itu adalah proses kimia jika melibatkan proses kimia fisika. Apa itu Bu kalau proses kimia fisika? Proses kimia fisika itu lebih kepada perubahan terhadap fisis gitu ya, terhadap fisis zatnya. Jadi contohnya perubahan fisis zat itu kan bisa jadi yang pertama adalah perubahan suhu. Jadi kalau yang awalnya dari dingin ke panas begitu ya, itu kita sebut dengan perubahan fisik. Tetapi kalau perubahan kimia fisika itu adalah perubahan fase, teman-teman. Jadi jika semisal nih suatu industri dia akan mengubah begitu prosesnya dari bahan baku ke produk itu melewati perubahan fase yang mana semisal awalnya cair ke padat atau dari padat ke cair atau dari cair ke gas, maka itu disebut proses reaksi kimia fisika. Nah, kalau semisal proses ini ada di dalam suatu industri, maka industri tersebut termasuk industri kimia. Begitu. Nah, selain itu, proses kimia fisika selain perubahan fase juga ada proses pemisahan dan pencampuran di dalam
reaksi di dalam prosedur industrinya. Jadi jika semisal di dalam prosedur industri itu ada mekanisme pemisahan, ada mekanisme pencampuran, maka industri tersebut juga tergolong industri kimia. Contohnya apa, Bu? Contohnya yang pertama ya, untuk yang di reaksi kimia tadi nih, reaksi kimia tadi ya jelas pabrik etilen. Karena kita pakai gas alam, dalam hal ini adalah CH4 yang kita gunakan. Kemudian kita reaksikan dengan reaktan yang baru. Seingat saya ada CH4 juga begitu, Dek. Sehingga nanti kita akan berubah menjadi, bahan baku dari gas proses pabrik etilen ini adalah etana begitu ya, C2H6 ya, C2H6. Kemudian kita hidrasi, kita hilangkan hidrogennya karena kan etilen C2H2 ya. Kita akan keluarkan hidrogennya sehingga nanti dia akan berubah menjadi C2H2 begitu. Jadi ada reaksi dari C2 H4 atau dari etilen, dari etena juga bisa C2H2 menjadi C2H4 menjadi C2H2 ditambah H2. Itu adalah proses reaksi kimia biasa yang di cover oleh pabrik etilen. Sebentar, saya nggak bawa. Semoga saya bisa anot ya. Jadi kalau di pabrik etilen adalah C2. Wah, nggak progres. Bentar ya, Dek. Saya ambil pentap dulu. Insya Allah. Oke. Oke, sudah. Kita close annotation ya. Saya bisa klik sendiri. Jadi untuk pabrik etilen ini tuh reaksinya adalah C2 dari gas alam ya, C2H6, kita akan rubah C2H2 ditambah 2H2. Reaksinya seperti itu. Reaksi ini adalah termasuk reaksi kimia biasa, begitu ya, Dek, reaksi kimia biasa yang merupakan istilahnya adalah dehidrogenasi, begitu ya, dehidrogenasi. C2H6 ini adalah sumber dari gas alam yang bisa kita eksplorasi, begitu ya. Kita bisa eksplorasi. Itu adalah contoh untuk reaksi kimia, yaitu perubahan atau pabrik etilen, begitu ya, pabrik etilen. Nah, untuk pabrik gula di sini, jadi untuk pabrik gula ini salah satu contoh untuk industri kimia yang murni hanya menggunakan reaksi kimia fisika saja. Ini adalah pabrik gula. Kalau teman-teman dulu sempat mungkin main ke pabrik gula begitu ya, karena secara garis besar bikin gula itu kan hanya dari tetes ya, dari tetes tebu yang nanti kita sebut itu nira, begitu ya, nira. Nah, nira tebu ini kan warnanya gelap ya teman-teman, jadi hitam coklat begitu. Nah, proses nira tebu menjadi gula pasir, begitu ya, menjadi gula pasir. Di sini kita akan menambahkan yang pertama, ini kita akan tambahkan yang namanya tawas. Begitu ya, kita tambahkan tawas, ini fungsinya adalah untuk menghilangkan kotoran hitam dari nira, begitu ya. Kita tambahkan tawas. Kemudian habis itu kita tambahkan panas, di sini kita tambahkan panas agar terjadi proses pengkristalan, begitu ya, untuk proses kristalisasi, begitu. Jadi di sini yang ingin saya sampaikan di sini adalah pada saat proses pembuatan gula dari nira, prosesnya itu hanya pencampuran tawas dan proses perubahan fase, Dek. Yang mana kalau ada proses pengkristalan kan berarti dari cair nira menjadi kristal gula, kan begitu. Nah, proses ini tidak ada penambahan zat kimia seperti halnya teman-teman akan bikin amonia, begitu ya. Kalau bikin amonia
Contohnya di sini untuk reaksi kimia di sini juga ada yang namanya pabrik amonia. Pabrik amonia. Pabrik amonia itu kan reaksi antara N2 ditambah H2 jadi NH3. Begitu di sini nanti 3/2, di sini setengah gitu ya. Reaksi ini kan kita tambahkan zat kimia baru gitu ya. Jadi dari hidrogen kita reaksikan dengan nitrogen. Kita ada tambahan satu reaksi kimia, satu bahan kimia lagi untuk membentuk suatu zat tertentu. Nah di pabrik gula itu nggak ada. Jadi ya awalnya nira itu apa adanya nira, kemudian dia akan mengalami proses pemurnian, dia akan mengalami proses pengkristalan, sehingga nanti akhirnya dia akan berubah menjadi kristal gula. Proses ini hanya terjadi secara reaksi kimia fisika. Walaupun tidak ada reaktan yang ditambahkan begitu ya, walaupun tidak ada reaktan yang ditambahkan di dalam industri gula tersebut, tetapi karena melewati sejumlah reaksi kimia fisika ini, maka serbuk gula atau dalam hal ini adalah pabrik gula ini disebut masih masuk ke dalam salah satu pabrik kimia begitu ya, pabrik atau industri kimia begitu teman-teman. Jadi ada dua industri, jadi jangan khawatir untuk membedakan begitu ya. Jadi kalau nanti misal di suatu industri teman-teman di dalamnya tidak ada reaksi kimia, tetapi di dalamnya kok ada proses pencampuran dan kemudian ada proses perubahan fase di sana, maka pabrik tersebut masih tergolong pabrik kimia begitu. Terlebih-lebih kalau semisal reaktan sama bahan bakunya beda, reaktan sama produknya beda. Jadi reaktannya mungkin gas-gas, kemudian produknya tetap gas tapi produknya lain. Jadi contohnya kayak amonia. Jadi kita reaktannya ada nitrogen, ada hidrogen, kemudian produknya jadi amonia. Nah, itu adalah jelas pabrik itu adalah pabrik kimia. Tetapi kalau semisal bahan bakunya itu cair, kemudian dia tidak ditambahin apa-apa, bisa tidak ditambahin zat atau reaktan yang lain, tetapi mengalami proses pendinginan, mengalami proses perubahan fase, pencampuran, pemisahan, itu berarti disebut dengan reaksi kimia fisika yang mana masih tergolong industri kimia, gitu ya teman-teman. Itu beberapa proses yang terlibat di dalam suatu industri kimia. Selanjutnya terkait dengan sumber bahan baku, nanti insya Allah saya juga akan bahas di minggu kedua atau ketiga atau keempat ya, bahwa untuk bikin produk di industri kimia itu nanti sumber dayanya ada dua, yaitu sumber daya yang renewable atau yang bisa diperbaharui, dan satu lagi adalah sumber daya yang tidak bisa diperbaharui atau unrenewable. Itu insya Allah seperti itu saja. Lanjut kita masuk ke prosesnya begitu ya. Untuk mengenalkan sedikit ini nanti industri ini insya Allah besok setelah UTS aja biar lebih sinkron begitu ya dengan pembahasannya. Sekarang kita masuk ke tipe-tipe produk ya, tipe-tipe produk yang ada di industri kimia begitu. Jadi berdasarkan fungsionalnya begitu teman-teman, berdasarkan fungsionalnya industri kimia itu nanti akan kita bagi berdasarkan tiga hal begitu ya, tiga industri. Yang pertama produknya gitu ya, berdasarkan produknya itu nanti industri kimia berdasarkan penghasilan produknya, maka produk hasilan dari suatu industri kimia akan kita bagi menjadi tiga komponen utama. Yang pertama adalah zat kimia dasar, teman-teman. Jadi zat kimia dasar itu apa, Bu? Zat kimia dasar itu secara pengertian di referensi itu adalah zat kimia yang dibentuk gitu ya dari proses awal dari suatu bahan baku begitu ya, dari hasil eksplorasi sumber daya tadi. Jadi kan kita punya dua sumber daya ya, sumber daya renewable sama unrenewable. Nah, treatment pertama kita terhadap resources itu nanti akan menjadi zat kimia dasar begitu teman-teman. Nah, zat kimia dasar karena dia baru kita eksplorasi dari sumber dayanya, maka otomatis dari sumber daya alamnya ya, maka otomatis kemungkinan zat kimia dasar itu untuk bisa
diproses kembali menjadi suatu produk itu sangat besar begitu, Dik. Jadi zat kimia dasar secara pengertian kita bisa dapatkan dari pengolahan sumber daya alamnya begitu ya, sumber daya alam mentah. Nah, salah satu contohnya adalah natrium hidroksida, asam sulfat, amonium, gas sintesa dan lain sebagainya. Lalu kemudian tahapan yang kedua setelah zat kimia dasar ini kan catatannya kan adalah dia bisa diproses begitu ya, dia bisa diproses dari proses lanjutan di dalam proses industri kimia begitu. Nah, jika semisal zat kimia dasar ini sudah diproses menjadi tahapan selanjutnya, biasanya prosesnya itu adalah proses pencampuran, maka zat tersebut disebut dengan zat kimia antara atau intermediate. Jadi zat kimia antara ini adalah hasil reaksi dari zat kimia dasar gitu ya. Yang mana kita sebut intermediate karena potensi produknya masih bisa kita gunakan untuk mereaksikan produk yang lain begitu teman-teman. Itu ya. Jadi contohnya adalah metanol, ada kemudian formalin, asam akrilat, etilen oksida dan lain sebagainya. Lalu kemudian zat kimia intermediate itu kita olah kembali gitu ya. Jika kita proses kembali maka akan menghasilkan yang namanya zat kimia fungsional. Nah, zat kimia fungsional ini adalah end product ya, end product yang mana nanti zat kimia fungsional ini tidak bisa kita proses lebih lanjut. Namanya aja zat kimia fungsional ya, sehingga zat kimia fungsional ini secara operasinya dia bisa langsung kita gunakan begitu ya untuk kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah etanol begitu deh. Jadi hubungan antara zat kimia dasar, zat kimia intermediate dan zat kimia fungsional itu nanti terhubung dalam satu ilmu yang disebut dengan pohon industri kimia. Nah, itulah apa yang disebut dengan pohon industri kimia yang nanti kita akan bahas secara detail di pertemuan sebelum UTS ya, di CPMK PIK 2. Jadi dari bahan alami begitu ya, dari bahan alami, dari bahan mentah alami, semisal nih contohnya gas alam gitu ya, gas alam. Ini kita bisa eksplor satu-satu, Dik. Kita bisa eksplor, kita akan bisa olah satu dengan satu tahap membentuk semisal CH4 gitu ya. Kita membentuk CH4. Lalu nanti di CH4 ini adalah zat kimia dasarnya atau etilen, bisa metana begitu ya. Nah, dari zat kimia dasar kemudian kita bisa ubah dia menjadi NH3 begitu ya, NH3. Jadi dari CH4 nanti dia bisa berubah jadi hidrogen, dia bisa berubah jadi NH3 karena di sini kita tambahkan N2 di sini. Jadi kan prosesnya kalau dari zat kimia dasar ke zat kimia antara ini kan kita proses pencampuran ya, kita reaksikan pencampurannya. H2 menjadi N2, menjadi NH3. Ini adalah zat kimia antara. Kemudian di zat kimia antara kita bisa rubah lagi menjadi NH4 NO3, jadi amonium nitrat. Ini adalah langsung bisa kita rubah menjadi pupuk, gitu ya. Jadi rangkaian-rangkaian pohon industri ini nanti lumayan cukup banyak, Dik. Dan ini nanti kita akan diskusikan bareng-bareng ya di minggu ke-4 atau 5. Jadi nanti dari minyak bumi ini kira-kira bisa menghasilkan zat kimia dasar apa saja. Nanti kita bisa breakdown gitu dari minyak bumi, nanti dia bisa menghasilkan zat kimia dasar apa, kemudian dari zat kimia dasar itu kita bisa rubah ke zat kimia apa saja, nanti kan potensinya kita bisa nambahkan apa-apa saja begitu ya, jadi zat kimia intermediate, baru nanti fungsionalnya apa. Nah, itu adalah pohon industri kimia, teman-teman. Oke, insya Allah seperti itu. Sedikit banyak nanti mulai minggu depan kita akan membahas soal jenis-jenis industri ya, jenis-jenis industri terkait dengan petroleum. Nanti kita juga akan membahas pabrik industri petrokimia, pengolahan logam itu apa saja, insya Allah mulai minggu depan karena klasifikasinya lumayan cukup banyak ini. Gitu deh, sedikit pemantik begitu ya teman-teman, sehingga saya harap teman-teman bisa lebih terbuka begitu ya
tentang apa yang akan teman-teman pelajari selama 1 semester ke depan berkaitan dengan proses industri kimia. Insya Allah itu dulu teman-teman untuk kuliah kita pada pagi hari ini. Silakan bagi yang ingin didiskusikan sambil saya buka gateway, teman-teman.